Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua pendengar cerita hari ini? Aku mau ajak kamu dengerin cerita hidup dari seseorang yang pernah salah memilih jalan, yang pernah begitu jauh dari Allah, tapi akhirnya menemukan jalan untuk pulang. Kisah ini bukanlah kisah yang sempurna, tapi barangkali kamu akan mengingat bahwa setiap orang punya kesempatan untuk pulang. Selamat datang di cerita Rini. Namanya Rini, seorang perempuan yang pernah punya segalanya. Mobil mewah, apartemen tinggi, tas bermerek, bahkan rekening yang terus terisi tanpa dia harus bekerja. Tapi malam-malamnya dihabiskan dalam gelap. Bukan karena listrik padam ya, tapi karena hatinya gak pernah terang. Di balik senyum fotonya di Instagram, ada air mata yang gak pernah sempat mengaring. Karena Rini bukan istri, bukan pacar, bukan kekasih. Dia hanyalah seorang simpanan. Tapi ini bukan cerita tentang glamour. Ini adalah kisah tentang kehampaan, kejatuhan, dan perjuangan seseorang untuk kembali kepada Allah. Jadi Rini lahir di sebuah kota kecil. Ayahnya tukang ojek pangkalan dan ibunya buruh cuci. Setiap pagi Rini kecil harus membantu menyiram halaman, bantu-bantu orang tuanya, nyuci piring dulu, beres-beres rumah, nyapu, ngepel, lalu berjalan kaki ke sekolah dengan sepatu yang rusak, bolong penuh tambalan. Rini bukan dari keluarga yang kaya. Kadang makan pun cuma dengan nasi sama ikan asin. Tapi di tengah kesulitan, keluarga Rini tuh masih bisa percaya bahwa selama bersama, semuanya bisa dilaluin. Tapi semua itu mulai berubah ketika Rini beranjak remaja. Saat SMA, Rini mulai sadar dunia itu tidak seadil yang ia kira. Teman-temannya bisa beli handphone baru, nongkrong di kafe setiap Sabtu Minggu, liburan, keluar kota. Sementara Rini sepulang sekolah dia harus kerja, bantuin orang tuanya. Kadang jaga warung, kadang bantu cuci piring di warteg tempat ibunya kerja. Sebenarnya Rini punya rasa iri yang pelan-pelan tumbuh. Tapi bukan iri yang benci, tapi Rini merasa iri yang mempertanyakan, kenapa ya hidupku harus seperti ini? Kenapa ya aku tidak bisa merasa seperti mereka? Handphone pun aku gak pernah beli baru, selalu beli second. Rini mulai aktif di media sosial, upload selfie, ikut tren filter, dan perlahan-lahan ternyata banyak yang memperhatikan. Rini senang akan hal itu. Memang Rini akui kalau Rini itu cantik. Dia punya rambut zaman dulu poni dan rambut lurus ikal selengan. Kulitnya putih, tanya seperti mata boneka, kata orang-orang. Dan Rini menyadari hal itu. Karena ia merasa tidak ada yang dibanggakan, maka dia membanggakan tubuhnya sendiri dengan banyak selfie, dia banyak foto, video, akhirnya dia memasukkan, dia upload ke media sosial. Sampai akhirnya banyak komentar bermunculan. Kebanyakan dari pria yang mengajaknya berkenalan. Awalnya cuma komentar basa-basi. Lalu ada satu akun komentar yang berbeda. Rini lihat, oh profilnya tampak berkelas. Foto mobil, jam tangan, makan-makannya di restoran mahal. Hari ini mulai chat-chatan lah sama orang itu, mulai berkirim pesan dengan orang itu. Orangnya sopan, cara bicaranya meyakinkan. Dan orang itu bilang, kamu cantik, kamu punya potensi. Mau aku bantu nggak? hening sejenak. Rini awalnya ragu, tapi saat melihat ibunya jatuh sakit, dan biaya rumah sakit gak tahu harus dicari kemana, akhirnya Rini cerita sama orang tersebut. Dan orang tersebut menawarkan suatu solusi. Rini gak tahu mau dijadikan apa, tapi orang tersebut bilang, ketemu aja dulu sama aku akan carikan kamu peluang. Karena Rini merasa gak ada suatu jalan keluar yang pasti, akhirnya tawaran tersebut terdengar bagus untuk Rini.
Lalu pertemuan pertama, Rini bertemu dengan pria itu di sebuah kafe. Rini udah gugup banget akhirnya bertemu dengan pria itu. Ketika Rini lihat, kelihatan umurnya itu udah lebih tua ya, seperti om umur 30 atau 40 tahunan. Dengan pakaian yang rapih, kemeja kotak-kotak, dimasukin ke dalam celana jeans, rambutnya disisir ke belakang, pakai kacamata hitam, rapih, sopan. Pertemuan pertama Rini ngobrol sama pria itu. Asik memang, karena pria itu seperti sudah berpengalaman dalam mengobrol. Di akhir pertemuan, pria itu menyerahkan amplop kecil. Ketika Rini buka isinya, di rumah 1.500.000. Mungkin bagi sebagian orang uang itu kecil, tapi menurut Rini, wah, dia bisa dapat uang dengan gak bekerja. Dia bisa dapat uang 1.500.000 tanpa harus cuci piring, ngepel. Udah 1.500.000 dalam sekali pertemuan. Itu nominal yang sangat besar untuk Rini. Tapi dari situlah semuanya dimulai. Akhirnya Rini lanjut untuk chattingan sama pria itu seterusnya, dan akhirnya lanjut ke pertemuan kedua. Di kencan kedua ini uangnya lebih besar. Kencan ketiga udah mulai diajakin belanja. Lalu kencan keempat selanjutnya udah di apartemen, dan semua terjadi begitu cepat, begitu mudah. Sampai Rini gak menceritakan detail apa yang terjadi, tapi kalian bisa menebak endingnya seperti apa. Dan saat dia sadar, ternyata aku nih bukan gadis biasa. Hari ini udah milik seseorang, tapi bukan ikatannya suci. Dia hanya simpanan. Dan meski hidupnya terlihat bersinar, jiwanya perlahan mati. Rini gak pernah menyangka bahwa hidup yang ia anggap menyelamatkan justru akan menjerumuskannya ke titik paling kelam. Sampai suatu hari, Allah mengetuk hatinya lewat cara yang tak pernah ia duga. 3 minggu gak ada kabar dari pria itu. Setelah 3 bulan berhubungan, pria itu hilang tiba-tiba tanpa kabar. Ditelepon gak bisa, di chat gak dibales. Suatu sore pria itu angkat telepon. Cuma sebentar, suaranya datar. Katanya, Aku harus fokus ke keluarga dulu. Jangan hubungi aku untuk sementara. gak ada janji, gak ada penjelasan. Hubungan yang berbulan-bulan dibangun cuma selesai dengan satu kalimat. Selesai. Sisa tabungan yang biasa mengalir dari pria itu pun berhenti. Rini mulai ngejual barang-barang, sepatu mahalnya, tas brandednya, tapi tetap aja gak cukup. Akhirnya Rini keluar dari apartemennya, karena sebelumnya Rini udah sewa apartemen atas nama pria itu, tapi karena gak ada transferan lagi, gak ada pembayaran, akhirnya dia keluar. Dia pindah ke kos kecil di gang sempit yang penuh suara anak-anak dan aroma dapur dari tetangga. Karena gak ada pilihan lagi. Dari jendela kamar kos yang cukup untuk satu kasur dan kipas angin, Rini menatap langit dengan perasaan yang benar-benar kosong. Hari kelima setelah pindah, Rini mulai merasakan tubuhnya mulai terasa aneh. Mulai lemes, pusing luar biasa. Awalnya ia kira karena stres dan kelelahan, sampai suatu pagi dia pingsan di kamar mandi. Ketahuan dari penghuni kos sebelah, akhirnya dia minta tolong penjaga kos. Rini dibawa ke klinik kecil di dekat gang. Setelah diperiksa, suster atau bidan itu natap Rini dengan tenang, terus berkata, "Kamu kayak hamil deh, coba kamu cek dulu pakai test pack." Akhirnya Rini memberanikan diri pakai test pack dari suster atau bidan itu. Ya, that's right, akhirnya Rini benar-benar mengandung. Rini diam, gak nangis, gak berkata apa-apa, tapi di dalam dadanya ribuan emosi meledak. Marah, takut, malu, hancur. Malam itu dia berjalan pulang dengan langkah yang gontai. Dalam kamar kosnya ia duduk diam selama berjam-jam, mandangin dinding kosong. Sampai Rini gak tahu ini udah jam berapa. Hari demi hari berlalu dan Rini makin dihantui rasa takut. Bukan cuma karena kehamilannya, tapi karena Rini benar-benar gak tahu harus berbuat apa.
Dia coba cari kerja tapi nggak ada yang mau nerima. Dia natap perutnya yang udah terasa berat. Dan di malam-malam yang sepi, dia nangis sambil megang perutnya dan bicara pelan. Maaf ya, maaf banget. Ibu bahkan belum tahu harus ngasih kamu makan dari mana. Sekira suatu hari ia menemukan sebuah alamat dari forum online, sebuah tempat yang mungkin bisa bantu menyelesaikan semuanya. Bukan rumah sakit, tapi sebuah klinik sunyi di ujung gang kota. Rini datang diam-diam. Gak ada yang nemenin. Dia masuk ke ruang tunggu dengan dinding yang mulai mengelupas, aroma alkohol atau aroma aneh menyengat, dan seseorang berwajah datar nyadarin formulir. Tangannya gemeter saat menerima formulir itu. Akhirnya di ruang pemeriksaan ada wanita paruh baya nyamperin Rini dan berkata, "Kamu yakin?" Rini gak jawab, matanya kosong. Tapi dalam dadanya perang batin sedang berkecamuk hebat. Di pikirannya Rini, bayangan wajah ibu dan ayahnya melintas. Bayangan suara azan dari masjid dekat rumah melintas. Bayangan malaikat yang mencatat setiap langkahnya. Dan yang paling kuat, bayangan seorang bayi mungil yang belum pernah ia temuin. Dia merasa ini gak bener. Saat dokter, atau gak tahu itu dokter apa bukan, makanya mereka bersiap, Rini tiba-tiba duduk. Dia nangis pelan dan berbicara bahwa, "Aku gak bisa. Maaf, aku gak sanggup." Akhirnya Rini berdiri dengan nafas yang terengah-engah, bergegas keluar. Tubuh Rini goyah dan air matanya gak berhenti mengalir. Rini akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan yang benar-benar berantakan. Tapi akhirnya semesta punya jalannya sendiri. Beberapa hari setelah itu, Rini mulai merasa sakit yang aneh, sakit luar biasa, mulus tapi mulus banget. Seperti sakit haid hari pertama tapi gak kunjung-kunjung selesai. Ternyata Rini saat itu keguguran. Akhirnya Rini kembali ke klinik, tapi kali ini cuma untuk periksa. Dan iya benar, Rini keguguran. Mungkin karena tekanan psikologis berat. Dan kandungan Rini yang gak siap. Karena kata dokter kandungannya yang gak berkembang. Ya udah, Rini terdiam. Rini gak tahu harus senang atau sedih. Tapi dari satu sisi dia merasa Allah tuh sedang berkata bahwa aku tahu kamu belum siap. Tapi aku juga tahu kamu sedang ingin kembali. Kamar kos yang malam itu jadi saksi. Rini sholat. Udah lama banget Rini gak sholat. Dia sujud lama, bukan karena dia merasa sok suci, tapi karena Rini merasa terlalu kotor. Dan Rini tetap ingin diberi kesempatan untuk pulang. Rini menangis dalam sujudnya, tangisnya pelan. Doanya sangat panjang, tapi itulah awal perubahan Rini. Rini menangis seperti anak kecil yang gak tahu cara minta maaf sama ibunya. Dalam proses hijrah Rini, beberapa hari kemudian Rini mulai memakai hijab. Dia gak peduli dia punya dosa sebanyak apa, dia pakai aja hijabnya. Dia merasa bahwa dia harus menutupi seluruh rasa malunya, seluruh aibnya. Pelan-pelan dia mulai baca lagi surat Al-Fatihah yang udah lama banget gak dia baca. Mulai baca satu persatu artinya, hafal ulang. Dia kembali lagi buka Al-Qur'annya yang udah lama banget gak dibuka, yang udah berdebu. Dan ketika Rini buka secara acak aja bukanya, baca-baca suratnya, Rini menemukan surat Az-Zumar ayat 53 yang artinya, "Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Menurut Rini, ayat itu seperti pelukan, seolah Allah sedang berkata, "Aku tahu dosamu, tapi aku tetap memanggilmu untuk pulang." Akhirnya setiap malam Rini mulai sholat tahajud meski gak sempurna. Karena Rini emang gak bisa tidur, cuma tidur sebentar bangun lagi. Akhirnya Rini udah mulai sholat tahajud. Kadang Rini cuma duduk diam sambil nangis. Tapi itu sudah cukup bagi Rini karena dalam diam itu Rini udah merasa hidup kembali. Tapi jalan hijrah itu gak pernah mudah.
Rini ditolak kemana-mana saat melamar kerja karena gak punya pengalaman. Rini mulai diterima kerja serabutan, bukan di perusahaan, PT atau CV. Ya serabutan, kadang bantu bersih-bersih rumah, kadang jaga warung, penghasilan pas-pasan. Tapi menurut Rini ya itu cukup lah buat makan dan bayar kos. Yang paling penting sekarang Rini bisa tidur dengan damai, tanpa rasa takut dan tanpa diburu rasa malu. Setelah hampir 2 tahun, Rini akhirnya memberanikan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dia memberanikan untuk berdiri di depan pagar rumah, mengenakan gamis panjang dan kerudung yang menutupi dada. Rini udah taubat, bener-bener taubat dari semua hal yang udah menimpa. Dan saat ibunya buka pintu, udah gak ada nanya, gak ada marah-marah, cuma kalimat, "Rini, kamu udah pulang?" Akhirnya ibunya peluk erat-erat, gak banyak bicara. Dan di pelukan itulah, di pelukan ibu, Rini tuh bener-bener nangis. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya merasa diterima kembali sebagai anak. Rini tahu dia belum suci, belum sempurna, tapi setiap langkahnya adalah usaha untuk pulang. Dan bagi Allah itu udah cukup untuk membuka jalan menuju ampunan. Hidup Rini adalah kisah tentang kesalahan yang terlalu jauh dan taubat yang tidak pernah terlambat. Rini bukan malaikat, masa lalunya sangat kelam. Dia pernah hidup di jalan yang salah, mencari cinta dan validasi dari manusia yang gak pernah benar-benar peduli. Tapi di ujung jurang hidupnya, justru disitulah Allah menjemputnya pulang. Dari cerita ini, Rini mengajarkan bahwa dosa sebesar apapun, seberat apapun, tetap bisa dikalahkan oleh satu hal: kesungguhan untuk kembali. Kadang kita berpikir bahwa Allah tuh tak mungkin lagi menerima kita, tapi bukan karena Allah itu menutup pintu, melainkan karena mungkin kita sendiri sibuk menatap masa lalu yang parah, yang kelam. Padahal Allah itu gak menunggu kita untuk menjadi suci. Allah itu cuma butuh kita untuk menyadari bahwa kita tuh butuh bantuannya. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal penting, bahwa seburuk apapun masa lalu kita, selama nafas masih ada, harapan untuk berubah itu nyata. Bahkan jika hidup sudah hancur berkeping-keping, jangan pernah ragu untuk pulang. Karena Allah gak meminta kita untuk menjadi sempurna. Allah cuma minta kita untuk jujur dalam taubat. Allah yang sudah menulis dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, "Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang." Lalu dapat kita baca di surat Al-Furqan ayat 68-70. Di ayat 68 Allah berfirman, yang artinya, "Dan termasuk sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya mendapat hukuman atau dosa." Ayat ini menjelaskan 3 dosa besar yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan. Yang ketiga adalah berzina. Barang siapa yang melakukan salah satu dari perbuatan ini, maka akan mendapatkan balasan dosa. Namun ayat 69 Allah berfirman, yang melakukan dosa-dosa itu akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Tafsir ini menegaskan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku dosa-dosa besar tersebut di akhirat, yaitu dilipat gandakan azab dan kekal dalam kehinaan. Namun Allah berfirman lagi di ayat ke-70, "Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah maha pengampun, maha penyayang." Ayat ini memberikan harapan bagi orang-orang yang telah terjerumus dalam dosa. Jika mereka bertaubat, beriman, melakukan amal soleh,
maka Allah akan mengganti semua keburukan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Kesimpulannya adalah Surat Al-Furqan ayat 68-70 memberikan peringatan tentang dosa-dosa besar dan ancaman siksanya, serta memberikan harapan pengampunan bagi mereka yang bertaubat dan beriman. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kita bukan apa-apa tanpa ampunan Allah. Dan kita gak akan pernah benar-benar tenang sampai kita kembali padanya. Pendengar cerita, jika kamu merasa sudah terlalu jauh dari jalan yang benar, mungkin justru itu tanda bahwa kamu sedang dipanggil untuk pulang. Sekian cerita hidup kita kali ini. Gimana nih respon para pendengar cerita? Boleh yuk diskusinya melalui komen di bawah. Dan apabila kalian ingin sharing tentang cerita hidup kalian, boleh banget. Ruang kecil ini terbuka untuk kalian. Dan tentunya identitas kalian akan anonim. Terima kasih sebelumnya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.